Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Iya. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nih habaib, betul? Takbir. Ada titik kejahatan ketika mereka menginterpolasi Wali Songo ke klan mereka. Masyarakat Banten, saudara, kita berjuang harus punya sikap sabodoting. Tahu sabodoting? Tahu sabodoting? Tahu saudara? Kita berjuang, orang kafir benci, apa jawabnya? Yang kompak, apa jawabnya? Dibenci kafir, dibenci musyrik, dibenci oligarki, dibenci para pengadu domba ulama, ditakut-takuti aparat, ditindas, ditangkap, dibunuh, sabodoting. Enggak ada urusan, betul? Betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Oh, nanti kalau bersatu dianggap ekstremis. Apa jawabnya? Yang kompak semua. Kurang kompak, kurang keras. Kalau dituduh ekstremis, dituduh pemberontak, dituduh teroris, dicaci maki, dihina-hina, difitnah, diintimidasi, diteror, ditangkap polisi. Takbir, takbir. Judul ceramah saya ini hari sabodoting. Ada urusan apa, betul? Preman menakut-nakutin. Ye, preman datang, preman datang, preman mau ngancam. Takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati. Iya. Yang nyurati para begal nasab. Iya. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Iya. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nih habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia. Ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah acara digelar. Iya, iya. Apa jawab saudara panitia? Sabodoting. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI, PKI, PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara, sama Habib benci, sama Kiai benci, sama tablik akbar benci. PKI bukan? Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo zuriyah Nabi, betul? Wali Songo jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan. Iya. Yeah. Kacau, kacau. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi, nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono. Ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul?
pihak sono kasih tanah buat markas ya. Kacau dah, kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau. Kacau gak? Itulah Indo. Apa lo? Karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo, yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Pada video yang di situ mengekspos pemaparan Rizik Syihab yang sedang marah-marah. Intinya Rizik Syihab masih, ya bahasa Jawanya itu ngotot. Ngotot itu apa ya, memaksakan kehendak tentang Wali Songo. Jadi Wali Songo masuk dalam kategori nisbah panggilan Habib. Tentu sebagai sebuah makna, Wali Songo sebagai sosok yang mencintai dan dicintai benar. Tapi kalau Habib dalam konteks nisbat Ba'alwi yang sekarang ini masyhur telah digunakan Ba'alwi, tentu ya itu tadi, ngotot, memaksa diri. Nah, di dalam WA itu ngomong, ini gimana ini? Sebenarnya yang begal nasab siapa ini? Yang begal nasab itu Rizik Syihab atau orang yang dituduh Rizik Syihab sebagai sosok begal nasab? Perasaan memang orang Jawa nggak ada yang mengaku-ngaku orang lain sebagai bapaknya, mbahnya. Orang Jawa itu paling malu. Ngaku-ngaku itu paling malu orang Jawa. Kalau betul-betul nggak ada hubungan, orang Jawa itu nggak mau ngaku-ngaku. Ini Rizik Syihab ngototnya luar biasa. Nah, ini yang disebut begal nasab itu ya ini. Artinya apa? Ketika Rizik Syihab menuduh orang lain begal nasab, dan orang lain itu, mana bukti orang lain begal nasab? Namanya begal nasab itu adalah mengakui nasabnya orang lain. Bukan melepas nasabnya sendiri, bukan. Mengakui nasabnya orang lain. Diakui, dipantes-pantes ke. Namanya begal nasab. Hak orang lain diambil, itu namanya begal. Nasab orang lain diambil, itu namanya begal. Sederhana, cara berpikir orang awam saja. Kalau memang Wali Songo itu Habib dalam konteks Ba'alwi, yang sudah masyhur dinisbatkan julukan untuk kaum Ba'alwi di Indonesia, meskipun banyak adalah katakan kiai yang memanggil Habib seseorang bukan berarti Ba'alwi. Tapi konteks meaning, konteks makna yang dimaksudkan oleh Rizik dalam konteks Habib itu yang dimaksudkan adalah Ba'alwi. Karena dia sedang menguatkan bagaimana Habib itu dapat legitimasi di negeri ini. Ya, satu-satunya jalan ya ngaku-ngaku saja sebagai saudaranya orang yang punya jasa kuat di negeri ini. Manusia-manusia mulia yang punya jasa kuat di negeri ini, yang berhasil mempribumisasikan Islam, ya Wali Songo. Dan ini menarik untuk brand. Nah, namanya untuk brand, merek.
kaum Ba'alwi di negeri ini mau tidak mau ya harus menjadikan Wali Songo sebagai keluarga mereka, keluarga dalam konteks nasab. Dan ada titik kejahatan ketika mereka menginterpolasi Wali Songo ke klan mereka. Ada kejahatan yang luar biasa. Apa? Yaitu menganulir zuriyah Wali Songo, bahwa Wali Songo nggak punya keturunan. Meskipun hanya dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan ada yang masih mengakui dari kalangan Ba'alwi bahwa Wali Songo dari jalur perempuan itu masih. Tapi itu pun mereka potong bahwa itu sudah tidak diketahui ratusan tahun zuriyahnya kemana. Bukankah yang jeda waktu dari kenasaban yang tidak bisa diidentifikasi itu dari klan Ba'alwi lama sekali, 5 abad setengah. Wow, lama sekali. Masih untung kalau sampai 1 abad, 2 abad. 5 abad setengah. Sudah nggak masuk akal. Sudah nggak terukur oleh nalar sehat. Belum lagi mereka juga nggak punya data mengakui Wali Songo Ba'alwi. Gimana boro-boro ke Wali Songo? Nasab Ba'alwi sendiri saja nggak terdata 5 abad setengah. Nyaplok-nyaplok nasab orang lain. Sebenarnya tidak dosa kok. Nggak tahu nasabnya siapa itu nggak dosa. Justru yang repot itu yang mengaku-ngaku itu malah al-jannatu haram. Jadi kalau nggak tahu ya udah nggak usah ngaku-ngaku. Verifikasinya gampang, bisa diverifikasi dari kajian filologi, bisa diverifikasi dari kajian Hasan At-Turas. Dunia keilmuan itu ya ini penting, ini penting, belum pernah saya sampaikan. Ilmu-ilmu keislaman dari tradisi riwayah itu memiliki sanad yang terus bersambung dari satu guru ke guru berikutnya sampai pada Nabi, atau dari guru ke murid berikutnya sampai kepada generasi kita semuanya. Tradisi ilmu keislaman riwayat ini sangat kuat. Lah, sekarang dilacak sanad keilmuan yang berkembang dari tradisi ilmu-ilmu keislaman. Ada nggak sosok-sosok yang konon dikatakan para tokoh-tokoh Ba'alwi selama 5 abad setengah yang melahirkan Ba'alwi sekarang? Artinya masuk nggak dalam sejarah peradaban Islam tokoh-tokoh Ba'alwi itu? Dicek oleh Kiai Imad tidak masuk. Tidak ada nama-nama itu. Nah, berarti sudah 3. Filologi, DNA, kajian dari sejarah peradaban Islam. Tokoh itu tidak ada. Dari karakter sudah beda jauh. Karakter Wali Songo, zuriyah Wali Songo dengan karakter Ba'alwi beda jauh. Dalam karakter keberagamaan, lokal wisdomnya beda jauh. Kearifan lokal, zuriyah Wali Songo itu nggak ada yang mengabsahkan jogetan-jogetan di depan publik. Meskipun ada yang joget, tapi nggak diabsahkan dalam ritual keberagamaan. Jogetan itu tidak diabsahkan dalam ritual keberagamaan. Meskipun di luar ritual keagamaan adalah cara person-person yang joget gitu. Tapi tidak masuk dalam ritual keberagamaan. Ba'alwi, wow, tari Zafin itu, oh itu masuk dalam ritual keberagamaan. Keberagamaan dalam lantunan sholawat,
munajat kepada Nabi. Mereka biasa ngiring-ngiringi dengan tari-tarian itu. Dipublis, ditonton orang dengan jogetan-jogetan itu kan. Tidak fairness itu namanya. Dan kita ketawa saja pernyataan-pernyataan Rizik Syihab yang seolah-olah pengen mengklaim Wali Songo dan menganulir Dzurriyyah Wali Songo itu ditertawakan orang. Jadi kita nggak perlu marah. Itu tontonan itu. Kalau jernih, kalau mau muhasabah, malu tentunya ceramah kayak model Rizik Syihab begitu. Tapi saya nggak tahu mengapa muhibinnya pada nggak malu melihat ceramah Rizik Syihab yang penuh ambisius, marah, dan penuh dengan klaim-klaim yang tidak benar. Klaim Wali Songo Habib yang sangat jelas di situ konteksnya adalah diakui sebagai Pak Alwi. Jadi lucu. Dan nggak perlu marah lihat itu. Kita tonton aja, asik. Masyarakat banyak yang cerdas kok. Di generasi milenial ini tuh nggak perlu ngotot kita ini. Semuanya udah terukur. Baik, terima kasih. Habib Rizik Syihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong. Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O, bukan G. Kang Mas Rizik Syihab itu belajar dari kitab Samsuddohiroh, hasil dari salinan Muhammadiyah Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammadiyah Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Samsuddohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nggih. Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh, belum datang ke Palu. Masih ada di Taris sana, Hadramaut, dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Samsuddohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammadiyah Syihab ya sama saja meniru pengarang aslinya. Ngurang-ngurangi. Lewang jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Syihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener. Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini. Ya, diguyu pitik. Ya, diesemi jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik. Ya, males belajar. Nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat yang Aulia Autis'a itu bukan Ba'alawi. Terserah mau Musa Al-Kazim kayak, mau Ali Al-Uraidi kayak, mau jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Asy-Syaibani, monggo saya dukung. Terserah. Terserah. Nggih, jangan sampai Ba'alawi. Memang enggak Ba'alawi, enggak ada data-data Ba'alawi itu enggak ada.